Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya coba membahas sedikit soal literature review ya teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan yang apa ya, mengantar ke tugas teman-teman yang pertama yaitu terkait literature review. Apa sih literature review itu? Jadi literatur review atau tinjauan pustaka adalah istilah yang sering dikerjakan oleh mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, dosen peneliti juga melakukan ini. Biasanya itu adalah kita meninjau suatu pustaka yang terkait dengan penelitian yang mau kita buat. Ya, misalkan kita belum paham suatu topik gitu ya, nah, kita ingin memahami ya kita harus baca. Nah, kita melakukan baca tapi bukan cuma baca, menganalisis dan mengambil beberapa hal-hal yang kita anggap itu sebagai poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin pentingnya apa di situ. Nah, kita nyarinya di mana juga kita harus tahu. Ya, tujuannya adalah supaya kita tahu, misalkan kita membuat suatu alat gitu ya. Lah jangan juga kita nggak tahu bahwa sebenarnya alat ini udah pernah ada yang buat. Misalnya kayak gitu ya. Ada yang buat, ternyata alatnya bagus juga, ya ngapain kita buat lagi. Kecuali kalau kita bisa memberikan semacam keunggulan kayak misalnya dia murah gitu ya. Konstruksinya lebih sederhana, lebih simpel. Kalau yang tadinya tingkat industri besar gitu, kita bisa buat yang agak mini, buat rumahan gitu misalnya. Atau misalnya kita bisa tambah fitur gitu ya, ada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan seterusnya. Itu boleh. Ya, kita tahu dari mana kalau kita belum melakukan literatur review, belum ngebaca dulu gitu. Kita baca dulu dari literatur-literatur yang udah ada. Nah, tidak hanya bermakna literatur, membaca literatur gitu ya, literatur review itu, tapi lebih ke arah evaluasi yang dalam dan kritis. Apa aja yang kita pengen tahu gitu di situ pada suatu topiknya. Biasanya pakai bentuknya evaluasi. Evaluasi itu kalau di taksonomi Bloom dia, jadi Bloom itu buat mengusulkan satu taksonomi yang dia tuh beberapa tingkat-tingkat kecerdasan atau tingkat kemampuan berpikir orang gitu. Pertama mengingat, memahami, mengaplikasikan bla 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 sampai membuat atau mengevaluasi. Itu yang paling atas. Jadi mengevaluasi memang sesuatu yang bukan yang mudah gitu. Tapi sebagai mahasiswa tingkat akhir nanti teman-teman harus memahami itu. Mengevaluasi di satu artikel yang teman-teman baca itu kayak gimana sih, apanya, aspek apanya. Nanti kita bahas. Nah, itu kita dapat dari mana artikel-artikel itu. Kita bisa jadi artikel atau paper di jurnal ilmiah, artikel atau paper di conference atau proceeding, bisa juga dari tesis atau disertasi orang-orang, skripsi orang-orang yang udah ada di internet gitu ya. Dari laporan organisasi juga boleh, gitu ya. Terus dari textbook juga boleh. Nah, sebaiknya dipahami bahwa supaya kita nggak, karena ketika teman-teman nanti mencari literatur, apalagi ketika tingkat S1, saya termasuk S2 juga mengalami, S1 juga mengalami, kalau kita sekedar search aja misalkan di Google Scholar gitu ya, oh itu artikel banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Ya, kalau kita terus menggali itu makin ketemu makin banyak. Makanya kita sebut nanti ada istilah tsunami literatur saking banyaknya. Nah, makanya di kasus tertentu misalkan kita mungkin bukan di tingkat teman-teman yang masih S1 lah gitu. Tingkat S2 S3 kita akan diminta untuk eh, melihat pada literatur-literatur dengan kualitas tertentu. Ya, biasanya artikel dengan kualitas tertentu itu diindeks pada pengindeks-pengindeks yang sudah terkemuka atau pengindeks-pengindeks yang kita bilang terpercaya lah kayak gitu. Nah, itu biasanya baru kita mengkerucutkan. Kalau gitu semuanya kita ambil, kadang nanti artikel-artikel yang kita anggap, mohon maaf misalkan agak sampah kayak gitu ya, itu juga bisa kedapetan kita ya, dan itu akan apa ya, bikin kita overwhelmed lah gitu. Terlalu banyak yang kita lihat kayak gitu ya, itu nggak perlu. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa memperdalam pengetahuan ya, yang kita belum tahu tentang sesuatu. Ini biasa kita via textbook, kita mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan ini dari paper. Jadi kita tahu tuh ya, yang sudah pernah ada apa aja itu dari paper biasanya, nggak dari buku. Kalau buku biasanya usianya udah lama dan biasanya emang satu konsep tertentu kita bisa lebih paham tuh. Kita memahami konsep mendingan via buku daripada via paper.
Kalau paper tuh nggak menjelaskan dari dasar sampai apa gitu, nggak ada. Mereka nggak punya obligasi untuk membuat orang paham gitu. Tapi kalau buku memang kan tujuannya untuk orang paham. Nah kalau paper kan dia tuh report aja, kita ngasih tahu orang saya tuh udah buat ini loh gitu, gampangnya ya. Terus kita juga dengan melakukan literatur review tahu juga pengembangan ilmu pengetahuan sampai mana perkembangannya, terus memperjelas masalah penelitiannya. Jadi dari penelitian yang sebelumnya kita bisa tahu, oh ini tuh masalah banget nih, masalah efisiensi, masalah produktivitas, masalah apa misalnya. Kita bisa tahu di situ. Ya, research problem kita bisa menyadur dari situ juga. Gitu. Ya, karena mungkin kita mirip gitu, buat alat yang mirip, cuma kita propose tambah fitur. Kita propose ukurannya lebih mini, ya, lebih bisa di portable dibawa kemana-mana. Misalnya ya, efisiensinya lebih bagus, produktivitasnya lebih bagus, dan seterusnya. Ya, terus kita juga bisa tahu metode-metode terkini yang udah pernah diusulkan di penelitian-penelitian sebelumnya. Itu juga bisa melalui paper juga. Nah, setelah kita literatur review, kita harapkan itu nggak cuma ngebaca aja, kita analisis. Biasanya di kasus tertentu kita rangkum. Ya, makanya ada berupa rangkuman analisisnya. Kalau kita baca doang, kita kasih tanda segala macam, misalkan itu ada banyak, kita nggak punya rangkumannya, itu bingung. Ya, makanya di kasus tertentu kita kudu ngebuat itu, buat rangkuman-rangkumannya. Dalam banyak kasus, perlu banget kayak gitu ya. Bahkan ada satu di kasus tertentu orang tuh ngebuat gitu, artikel-artikel yang memang tujuannya untuk direview aja tuh, berupa review artikel gitu misalnya. Ya. Ada yang kayak gitu untuk keperluan itu aja. Nah, ini penting teman-teman untuk teman-teman pahami bahwa memang di kasus tertentu kita literatur review itu bukan cuma ngebaca doang gitu ya pada intinya. Harus ada analisisnya, harus kita rangkum supaya lebih mudah gitu ya, mengkategorisasikan segala macam lebih mudah. Kadang juga ada survei paper namanya ya, kita di mereka tuh semacam mencari, kita survei di udah ada berapa banyak sih orang-orang melakukan penelitian di bidang ini gitu, terus ternyata udah ramai banget gitu misalnya, oh ternyata masih sangat jarang ya, jadi kita bisa melalui survei paper, kita cek aja di berbagai media-media pengindeks misalkan Google Scholar, Science Direct, Scopus gitu ya, dan seterusnya. Ya, bisa di Google Scholar sih paling gampang ya, di Google Scholar. Nanti kita sedikit jelasin cara nyari di Google Scholar, ya, di search aja sih kayak gitu ya. Terus ada beberapa contoh literatur review, ada traditional review ya, deskriptif aja, ada namanya systematic mapping study, ada SLR atau systematic literature review atau systematic review, ada tertiary study gitu dan seterusnya. Nah, biasanya comprehensive review ini dia semua pustaka dia coba masukkan gitu ya, tapi nggak ada cara metode tertentu dia kayak gimana ketika teman-teman melakukan suatu pencarian literatur gitu. Nanti kan banyak ditemukan paper ya. Kalau kita traditional review, kita berdasarkan perasaan kita aja, berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan apa namanya intuisi kita, berdasarkan expertise kita kayak, oh ini sesuai, saya ambil deh, mau saya review. Oh ini nggak sesuai deh, nah, nggak saya ambil. Itu traditional review, ya nggak ada aturan-aturan tertentu. Apakah suatu paper yang kita cari itu akan kita masukkan ke dalam uh, literatur review kita atau enggak? Tapi ada namanya systematic mapping study, ada juga namanya systematic literature review yang mereka tuh, yang kedua ini, systematic mapping study dan systematic literature review, mereka tuh punya aturan-aturan gitu ya. Oh, kalau dia mengandung di dalam yang mengandung kata-kata ini boleh di misalnya di judulnya. Oh, kalau di abstraknya mengandung kata-kata ini boleh kita masukkan. Oh, di dalamnya ada membahas mengenai apa? Di dalamnya membahas mengenai metode apa, mengenai hasil apa, ya gitu. Itu ada aturan-aturannya gitu ya. Karena kalau kita nggak melakukan itu, mungkin nanti hasilnya literatur yang kita baca, paper yang kita baca itu terlalu banyak ya. Jadi nggak kurang bagus lah ya gitu ya. Terlalu banyak juga kurang bagus dan seterusnya.
Tertiary studies sama. Ini contoh-contoh aja ya, contoh-contohnya. Teman-teman boleh cek lah nanti sendiri. Ini tugasnya jangan yang ini. Nah, nanti kita ada tugas sendiri berupa paper. Sebentar. Saya kasih contoh dulu. Ini contoh yang sempat saya buat. Nanti saya mungkin, kalau perlu saya kasih linknya. Ini jadi saya pernah melakukan review juga, ada beberapa. Sebenarnya saya berdua kali ya melakukan review artikel ini mengenai molecular dynamics simulation of carbon nanotube and nanowires. Ya. Jadi di sini saya melakukan beberapa hal gitu. Oke, saya buat sedikit segala macam gitu ya. Kemudian yang penting sebetulnya ada di sini ya. Saya buat tabel teman-teman ya. Material yang dipakai apa? Siapa yang tahu? Ada nama istilah interatomic potential, analisis strukturalnya dipakai apa enggak di studi itu, apa yang hasil yang didapatkan, referensinya nomor berapa. Terus ada lagi di sini saya kategorisasi lagi, fokusnya di mana, materialnya apa, mechanical properties apa, informasi tambahannya apa, referensinya apa. Jadi dibuat dalam bentuk tabel, dikategorikan apa yang mau kita ketahui. Ya. Nah, di tugas yang saya mau sampaikan ke teman-teman, nanti teman-teman ada assignment pertama, karena belum sempat ada assignment sama sekali ya. Teman-teman harus buat yang namanya, oh ini sih, bukan ini, sorry. Buat namanya suatu literatur review, ya. Yang saya pengen teman-teman cari itu ada di minimal ada 5 artikel ya. Ini ada template-nya, silakan teman-teman download nanti boleh saya kirim di CDICE gitu ya. Nah, yang saya pengen teman-teman dapatkan dari literatur yang teman-teman cari sesuai bidangnya ya, karena di sini saya pengen teman-teman buat ringkasan ulasan dari bidang-bidang yang teman-teman minati gitu ya, atau yang terkait dengan bidang yang teman-teman minati. Misalkan teknik mesin gitu ya, teman-teman tertarik dengan perancangan, terus teman-teman tertarik merancang misalkan tadi mesin penggiling pelet gitu misalnya, monggo dicari. Nah, nanti tolong dibuat dalam bentuk tabel kayak gini ya. Di situ ada judul artikelnya, saya perlu tahu metode yang digunakan gitu ya, hasil penelitiannya apa. Misalkan metodenya, oh dia eksperimen Pak, dia perancangan, dia merancang alat gitu ya, misalnya. Oh dia menguji ini Pak, menguji itu ya gitu. Biasanya ada di bagian metodenya gitu ya. Terus kelebihannya apa dari penelitian itu? Ya hasilnya dulu. Hasilnya apa? Oh berhasil dibuat Pak alatnya. Nah, alatnya tuh bisa menggiling 1 kilo hanya dalam 10 menit. Nah, misalkan kayak gitu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oh, tapi meskipun 10 menit selesai, tapi hasil gilingannya jelek, Pak, gampang rusak, gitu misalnya. Terus apa teman-teman yang teman-teman sarankan? Nah, di sini salah satu yang kritikal, saya pengen teman-teman sampaikan betul-betul di sini ya. Kenapa kritikal? Saya anggap kritikal karena mau nggak mau, ini teman-teman semuanya mau nggak mau, eh, ketika kita bilang peningkatan disarankan, ini dari teman-teman sendiri. Teman-teman tuh perlu melakukan ini dulu, baru sampai ke sini. Nah, makanya nanti poin di sini, peningkatan disarankan inilah yang akan saya ambil paling besar. Gitu. Simply karena teman-teman harus menyelesaikan ini dulu, baru ke sini. Kalau teman-teman nggak ngerti metode yang digunakan, nggak ngerti hasilnya gimana, kelebihan kekurangannya apa, gimana teman-teman mau punya saran untuk penelitian itu. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, mungkin semoga ini dapat dipahami bagi semuanya. Silakan dilakukan penelitiannya, diselesaikan tugasnya. Nanti tautan pengumpulannya juga ada di CDICE kayak gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian di pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau nggak ada yang bingung boleh ditanyain nanti di grup saja. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.